Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen Keuangan Syariah semester 4. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani dengan dosen pengampu Ibu Agustina Mutia SEMEI. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi motivasi kerja. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Hairani Feby Lailia dengan NIM 504210066. Selanjutnya ada Muhammad Suradi dengan NIM 504210044. Lalu yang berikutnya ada Marcella dengan NIM 504210074. Dan yang terakhir ada Al-Anas Apriandi dengan NIM 504210057. Setiap orang bisa termotivasi oleh hal-hal yang berbeda-beda di tempat kerjanya. Motivasi yang baik tentunya akan membuat seseorang bekerja dengan lebih maksimal dan memberikan output yang terbaik pula bagi perusahaan. Sebelum membahas motivasi kerja ini lebih dalam, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih motivasi kerja itu. Ada banyak para ahli yang mengemukakan motivasi kerja menurut pendapat mereka masing-masing. Salah satunya menurut Anogara, motivasi kerja adalah sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja. Atau dapat disimpulkan, motivasi kerja merupakan pemberian kekuatan dalam diri untuk membangkitkan, mengarahkan, dan mempengaruhi seseorang untuk memiliki intensitas dan ketekunan perilaku sukarela dan melakukan suatu pekerjaan. Motivasi muncul karena adanya suatu kebutuhan, dorongan, dan tujuan. Apabila dilihat dari segi aktif atau dinamis, motivasi tampak sebagai suatu usaha yang positif dalam menggerakkan dan mengarahkan daya serta potensi tenaga kerja agar secara produktif berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Pada dasarnya, motivasi dapat mengacu karyawan untuk bekerja keras sehingga dapat mencapai tujuan mereka. Hal ini akan meningkatkan produktivitas kerja karyawan sehingga berpengaruh pada pencapaian tujuan perusahaan. Motivasi sebagai proses psikologis dalam diri seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Jadi faktor internal dapat dipengaruhi untuk dapat kehidupan yang diinginkan seperti memperoleh kompensasi yang memadai, pekerjaan yang tetap walaupun penghasilan tidak begitu memadai, kemudian kondisi kerja yang aman dan nyaman. Faktor eksternal dipengaruhi oleh supervisi yang baik. Fungsi supervisi dalam suatu pekerjaan adalah memberikan pengarahan, membimbing kerja para karyawan agar dapat melaksanakan kerja dengan baik tanpa membuat kesalahan. Bila supervisi yang dekat para karyawan menguasai lika-liku pekerjaan dan penuh dengan sifat-sifat kepemimpinan, maka suasana kerja akan lebih bergairah dan bersemangat. Bagi perusahaan besar, biasanya sudah ditetapkan sistem dan prosedur kerja yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawan. Kedua faktor tersebut saling mempengaruhi, termasuk pula pada proses motivasi. Pekerja akan lebih termotivasi apabila mereka percaya bahwa kinerja mereka akan dikenal dan dihargai. Dalam Islam, motivasi selayaknya menjurus pada hal-hal yang baik. Tidak sesuai jika mencari motivasi untuk hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Karena motivasi berarti bergerak. Gerakan tersebut harus berupa perbaikan diri dan mencapai kualitas yang lebih baik sebagai hamba Allah. Allah senantiasa dekat dengan para hambanya. Allah memberi petunjuk bagi hambanya yang beriman kepadanya. Allah juga memerintahkan hambanya untuk senantiasa yakin dalam menjalani hidup dan yakin akan kehidupan di akhirat nanti. Dan di dalam Islam, perbuatan yang dilakukan manusia didorong oleh 3 jenis kekuatan. Yang pertama, al-quwatal madiyat, yaitu motivasi yang berasal dari dorongan semangat yang dibangun atas dasar mengharapkan imbalan atau materi.
kedua, al-quwatal ma'nawiyat, yaitu motivasi yang merupakan kondisi kejiwaan yang sekalipun tidak permanen, tapi lebih kuat bila dibandingkan dengan motivasi fisik material. Dan yang terakhir, al-quwatal ruhiyat, yang mana motivasi ini merupakan kesadaran seseorang bahwa ia memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang akan meminta pertanggungjawaban manusia atas segala perbuatannya di dunia.